Shalom, bertemu kembali kita hari ini dalam sukacita Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa karena setiap hari adalah hari yang istimewa yang Tuhan jadikan buat setiap kita. Hari ini saya mau berbicara tentang sebuah tema, hindari iman kaleng-kaleng. Ya, tema kita hari ini adalah hindari iman kaleng-kaleng. Sebuah branding dalam setiap postingan saya di medsos, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan seterusnya. Saya selalu pakai branding hindari iman kaleng-kaleng atau bukan iman kaleng-kaleng. Yang lucunya sahabat, hindari iman kaleng-kaleng ataupun bukan iman kaleng-kaleng yang menjadi branding postingan media sosial saya, ternyata ada ya, bukan semua, ternyata ada beberapa hamba Tuhan yang membenci branding itu. Ini fakta. Mereka bilang, Pak Iskandar, sudahlah, bosan setiap hari membaca tulisan Bapak, hindari iman kaleng-kaleng, bukan iman kaleng-kaleng. Tapi saya selalu bertanya, dasar Alkitabnya apa untuk berhentikan saya membuat branding postingan itu? Mereka akhirnya kalap. Di beberapa grup WhatsApp, grup yang saya ikuti, saya dikeluarkan. Dengan alasan apa? Karena tulisan saya pakai branding hindari iman kaleng-kaleng. Luar biasa bukan? Tapi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Hindari iman kaleng-kaleng ataupun bukan iman kaleng-kaleng adalah sebuah propaganda, adalah sebuah reminder, adalah sebuah himbauan yang patut terus-menerus diperdengarkan sampai Yesus datang kali yang kedua. Sekali lagi, saya ingatkan kepada teman-teman bahwasanya branding hindari iman kaleng-kaleng atau bukan iman kaleng-kaleng adalah sebuah pengingat, adalah sebuah reminder, adalah sesuatu yang patut untuk terus-menerus diperdengarkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kenapa kemudian tema ini saya angkat, para sahabat? Beberapa hari ini Indonesia dikaget-kagetkan dengan peristiwa korupsi, super mega korupsi. Yang pertama kita tahu, dan kita mungkin sebagai gereja senyum-senyum saja. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika Mensos terlibat juga dalam korupsi, mega korupsi? Saya tidak mau berbicara tentang kebenaran nominalnya, karena tadinya katanya 17M, kemudian hari ini berita 3,4 triliun dan seterusnya. No, I'm not talking about the amount. Saya tidak berbicara tentang jumlah. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, yang ngaku anak Tuhan juga terlibat dalam korupsi itu. Kalau kita menyimak sepak terjang dan perilaku Mensos, sungguh membahagiakan sebenarnya. Tahun lalu dia berkata betapa naifnya kalau bangsa ini korupsi. Dan dia adalah ketua panitia Natal secara nasional. Artinya gereja mengakui dia adalah anak Tuhan. Integritas, kredibilitas, dan tas-tas lainnya teruji dan diakui. Tapi apa yang terjadi kemudian? Hari ini semua unsur yang ada Kristennya seolah-olah tercoreng mukanya. Lalu kemudian kita beberapa pendeta yang pelayanannya, saya bukan mengukur, saya bukan menjengkali. Yang pelayanannya ya biasa-biasa saja. Kemudian diingatkan dengan reminder ini, pengingat ini, hindari iman kaleng-kaleng. Kemudian menjadi gerah, menjadikan saya musuh, mendelete saya dari sebuah grup dan seterusnya. Jangankan Mensos Batubara, pendeta besar saja jatuh oleh karena nafsu, oleh karena zina. Lalu keberatankah kita masih tentang hari ini ketika saya berbicara dalam forum ini? Hindari iman kaleng-kaleng. Dengar baik sahabat. Sebaiknya
Atau sebenarnya kita patut bersyukur kalau kita pun ditegur dalam posisi kita tidak salah. Itu adalah sebagai pengingat, sebagai penguat. Kenapa engkau menjadi gerah? Saya mau tanya bagi teman-teman yang mengeluarkan saya dari beberapa grup WhatsApp gara-gara branding hindari iman kaleng-kaleng ataupun bukan iman kaleng-kaleng. Lebih besarkah engkau dari mensos batubara? Lebih topkah engkau dari mensos batubara? Lebih arif dan bijaksanakah engkau dari seorang mensos batubara? Tidak, bukan? Karena jika iya, tentu engkau yang tampil ke atas. Engkau hanya bisa menghujat, engkau hanya bisa mengkritik tanpa bisa memberikan sebuah solusi. Itu kebenarannya. Peristiwa mensos itu membuat roh saya semakin menyala-nyala untuk terus men-sounding, hindari iman kaleng-kaleng. Itu adalah reminder, itu adalah pengingat, itu adalah sesuatu yang perlu dikumandangkan terus-menerus sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya, mari sama-sama tonton ini sampai habis, kasih komen. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang tidak, walah-walah, terserah saja. Tapi hari ini saya juga tidak bicara omdo. Saya tidak bicara kaleng-kaleng. Apa yang saya sudah sampaikan ini didasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ada istilah itu, hindari iman kaleng-kaleng atau bukan iman kaleng-kaleng. Kembali belajar kepada mensos batubara. Sebenarnya dia adalah sebuah tokoh publik yang patut kita tiru. Kesederhanaannya, keluasannya, kepintarannya. Tapi kenapa kemudian dia bisa tetap jatuh? Saya tidak mau menghakimi, saya tidak mau menduga-duga. Tapi mungkin dia lupa tentang pengingat kepadanya. Mungkin dia lupa refer to Bible, back to Bible. Mungkin dia lupa kepada yang di atas dan seterusnya. Saya tidak menghakimi beliau, tapi peristiwa ini meneguhkan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Terus bersuara, hindari iman kaleng-kaleng. Firman Tuhan dari Yesaya 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Yesaya 5 ayat 21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Kenapa kita tidak belajar dari Daud yang ditegur oleh Nathan dan dia bertobat? Kenapa harus menunggu keledai dulu yang menegur baru kita mau bertobat? Lucu kan? Jadi mari kita, khususnya yang menyandang gelar hamba-hamba Tuhan, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Saya kemudian bertanya, ada salah apa sehingga saya dikeluarkan dari beberapa grup WhatsApp dengan branding hindari iman kaleng-kaleng? Nah, kalau saya katakan sekarang, mensos batubara adalah pribadi yang memiliki iman kaleng-kaleng, bagaimana? Karena terbukti. Tapi saya tidak menghakimi beliau, malah saya meminta semua kita berdoa untuk beliau. Jadi jangan, karena kita mungkin sekolah kita S2, S3, lalu kita menganggap kita sudah tahu semua. Kita sudah suci, kita sudah kudus. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita lagi. 1 Korintus 10. Ayatnya yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dengar. Ini bukan omongannya Iskandar, ini omongannya Alkitab. Alkitab bilang, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya benar, sekarang kau menjatuhkan saya dari beberapa grup. It's okay.
Tapi firman ini saya persembahkan untuk kita semua. Dikatakan di situ, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Lalu kenapa bisa terjadi kemudian korupsi tidak hanya M tapi triliun? Mungkin orang yang melakukannya tidak menyadari bahwasanya hidup itu terdiri dari 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Tapi dia selalu memberikan makanan, dia selalu memberikan fasilitas, dia selalu memberikan keutamaan kepada tubuh dan dagingnya. Yang selalu merasa kurang, dan kurang. Sehingga korupsi itu terjadi. Marilah kita sebagai gereja yang arif dan bijaksana, yang menganggap diri kita pintar, yang menganggap diri kita berdiri teguh, perbesar kapasitas rohanimu, agar engkau tidak disebut iman kaleng-kaleng dan menghalangi iman kaleng-kaleng. Sehingga ketika itu terjadi, mungkin Matius 6 ayat 21 menjadi kebenaran dalam peristiwa ini. Matius 6 ayat 21. Mungkin ada ayat-ayat lain yang menunjang, tapi ini mungkin jadi sebuah kebenaran. Matius 6 ayat 21 berkata, sebab karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Mungkin. Tapi inti hari ini adalah, ternyata apa yang digaungkan selama ini, hindari iman kaleng-kaleng, bukan iman kaleng-kaleng, itu menjadi fakta dan kenyataan. Ya mungkin kalau kepada seorang, mungkin orang kecil lah kita sebut, yang tidak populer, mungkin terabaikan. Tapi ini menteri loh, bukan siapa, bukan main-main, menteri. Menteri aja jatuh, pendeta besar aja jatuh, kita yang biasa-biasa aja kok sudah sok-sok suci. Jangan lagi tulisin dari iman kaleng-kaleng, jangan lagi tulis bukan iman kaleng-kaleng, bosan dan seterusnya. Berarti engkau bisa juga bosan dong baca Alkitab. Jika engkau sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, engkau merasa tidak perlu lagi baca ini Alkitab karena engkau bilang bosan. Betapa naifnya hidup kita ini. Nah, yang terakhir adalah kenapa kemudian iman kaleng-kaleng itu ada? Ya ini ada. Ya, Yakobus. Kita cari dulu Yakobus. Yakobus 2 ayat 26 berkata demikian. Ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Boleh saja kita ngaku Kristen, boleh saja kita punya jabatan menteri, boleh saja kita punya jabatan menteri, pendeta besar. Seperti saya, tapi saya pendeta berbadan besar. Tapi tanpa perbuatan, kita adalah orang-orang omdo. Dan hindari iman kaleng-kaleng. Bukan iman kaleng-kaleng itu suatu ketika akan datang kepada kita dan menyadarkan kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Jangan menghakimi saudaramu dan seterusnya. Dan biarlah hari ini hindari iman kaleng-kaleng. Bukan iman kaleng-kaleng. Akan tetap bergema. Menjadi sebuah reminder. Menjadi sebuah pengingat. Bahkan sesuatu yang patut diperdengarkan terus-menerus. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Sampai di sini pertemuan kita siang hari ini. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua. God bless.